Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Pak Muji pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang manfaat hewan, teman-teman sekalian, anak-anak soleh yang dirahmati Allah, saksikanlah video tayangan berikut ini. Simak dan perhatikan dengan baik. Ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si petani mengambil sekop dan berniat menutup sumur dengan menimbunnya dengan tanah. Karena petani berpikir keledai itu tak mungkin bisa diselamatkan, karena sumur itu sangat dalam dan gelap dan sempit. Maka ia memutuskan untuk menimbun dan menutup sumur tersebut karena berbahaya. Jadi tak berguna ia menolong si keledai karena tak mungkin bisa ditolong. Ketika tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur, keledai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berteriak dan menangis histeris penuh dengan ketakutan. Bukan hanya tanah yang dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kotoran keledai dan timbunan sampah pun dimasukkan. Sang keledai merasa keadaannya itu sangat menyakitkan karena harus mati tertimbun sampah dan kotorannya sendiri. Namun tanpa disadarinya, di balik penderitaannya itu, sang keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan di luar kesadarannya. Walaupun punggung dan kepalanya terus ditimpa bersekop-sekop tanah, kotoran dan sampah, ia selalu mengguncang-guncangkan badannya agar apapun yang menimpa tubuhnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu, sementara si petani terus menimbun sumur itu. Setelah melihat cahaya yang terang di dalam lubang sumur, akhirnya sang keledai menyadari bahwa tumpukan tanah, kotoran, dan sampah yang menimpanya itu akan menyelamatkannya. Dengan kondisi letih, lemas, dan berdarah-darah, ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Segera saja si petani lututnya gemetar dan menjatuhkan diri karena takjub dan terpesona ketika si keledai berhasil meloncati tepi sumur dan menikmati hijaunya rumput di alam bebas. Nah sobat, baik, saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita bersama-sama menyaksikan tayangan video atau cerita tentang seekor keledai dan petani, Pak Muji punya pertanyaan buat saleh-salehah semua. Perhatikan, pertanyaannya adalah: 1. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? 2. Bagaimana karakter masing-masing pada tokoh tersebut? Dan apakah amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut? Untuk dapat menjawab soal-soal dan pertanyaan yang Pak Muji berikan tadi, soleh-solehah semua harus mengetahui dan memahami tentang unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada dalam cerita, yakni tokoh, karakter, dan amanat. Untuk itu, perhatikan baik-baik, Pak Muji akan jelaskan satu persatu tentang unsur-unsur atau bagian yang ada di dalam cerita. Yang pertama, yang dimaksud dengan tokoh adalah seorang pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Yang dimaksud dengan seorang pelaku adalah bisa siapa saja, baik manusia, hewan, ataupun benda yang ada di dalam sebuah cerita tersebut yang menjadi pemerannya
atau pelaku dalam cerita tersebut. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan karakter adalah karakter adalah sifat yang mempengaruhi perilaku seseorang, baik ucapan ataupun perbuatannya. Seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat siddiq, yakni orang yang dapat dipercaya atau orang yang senantiasa jujur dalam setiap perkataannya. Ada lagi seperti contoh sifat seorang anak yang ceria atau pendiam, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan amanat adalah, perhatikan, amanat adalah pesan atau nasihat yang bisa diambil dalam cerita tersebut. Bagaimana? Sudah memahami tentang unsur-unsur cerita? Kalau sudah memahami, silakan teman-teman bisa menjawab soal atau pertanyaan yang Pak Muji berikan tadi di awal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga soleh-solehah bisa memahami setiap pembelajaran yang telah disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.